Temani kalian sendiri dan teman saat beraktivitas. 954 Dan teman saat beraktivitas. 954 Oke, baik, 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, para pendengar setia Suara Tabalong dimanapun Anda berada mengudara. Rina kembali ke ruang dengar Anda. Apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik para pendengar dimanapun Anda berada ya, hari ini Rina akan menemani Anda dengan bincang-bincang ya di frekuensi kami di 95,4 dan mengudara juga via streaming dan di TV Tabalong. Oke, baiklah para pendengar sekalian, sudah tentu tidak sabar lagi ada bincang-bincang apa kita di pagi hari ini, langsung saja ya. Dan Rina tidak sendiri pendengar, kali ini sudah hadir di studio kami. Ada hadir dari KPP Pratama ya, Tanjung. Akan ada membahas apa hari ini pendengar sekalian ya. Kita langsung saja hari ini akan menyapa beliau yang ada di ujung sana. Halo Bapak, Mas, Abang. Manggilnya apa nih bagusnya nih? Apa ya bagusnya? Soalnya kalau di rumah dipanggil sayang soalnya. Oh my God, ya pagi-pagi. Baiklah, kita sapa yang terhormat di ujung sana Bapak Edwin Firnanda. Apa kabar Benar, Pak? Mbak. Baik, alhamdulillah Mbak, di pagi yang sejuk ini. Tanjung Rasa Bogor hari ini. Oke, betul, dingin ya. Oke, baiklah pendengar sekalian, hari ini kami ya, lebih tepatnya Bapak Edwin akan menyampaikan terkait pelaporan SPT tahunan ya. Benar. Dan ini kita sebagai masyarakat wajib pajak ya, namanya ini wajib nih melaporkan SPT tahunan ini. Dan mungkin ada beberapa masyarakat ya Kabupaten Tabalong tentu saja gitu yang mungkin belum tahu nih Pak, SPT SPT tahunan ini apa gitu, karena seperti kita ketahui juga gitu bahwa di setiap awal tahun ya ini ya SPT tahunan ini wajib kita sampaikan, wajib. Benar, kita laporkan gitu ya kata-katanya. Dan bisa mungkin Bapak Edwin langsung saja gitu ya. Mungkin para pendengar ini sudah tidak sabar dari kemarin bahkan sudah disampaikan akan ada bincang-bincang gitu dengan kantor pelayanan pajak Pratama Tanjung ini. Dan seperti yang Rina sampaikan tadi, apa sih itu namanya SPT tahunan gitu. Artinya mungkin ada masyarakat yang belum tahu dan kenapa kita itu harus melapor yang namanya SPT tahunan. Mungkin langsung sambil menyapa nih Pak, silahkan langsung. Baik, selamat pagi pendengar semua. Saya Edwin, tadi sudah diperkenalkan di awal ya. Jadi mengenai SPT itu kepanjangan sendiri adalah SPT itu surat pemberitahuan Mbak. Surat pemberitahuan tahunan. Nah jadi di awal tahun biasanya periode Januari sampai Maret untuk orang pribadi, kemudian Januari sampai April untuk badan, itu bagi para pendengar semua yang sudah memiliki NPWP, itu ada kewajiban selain untuk membayar pajaknya juga ada kewajiban lain, yaitu menyampaikan SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan tadi. Nah, SPT itu sendiri adalah surat yang oleh wajib pajak itu digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajaknya Mbak. Objek pajak atau bukan objek pajak. Nah, di dalamnya juga ada item harta dan kewajiban. Seperti itu. Jadi SPT tahunan pajak penghasilan itu merupakan formulir bentuknya yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak penghasilannya, objek pajak PPh-nya maupun yang bukan objek PPh-nya, serta tadi ada kolom harta dan kewajibannya Mbak, seperti itu. Dengan catatan si wajib pajaknya ini sudah punya NPWP Pak ya? Benar, jadi syarat objektif dan subjektifnya telah terpenuhi dan sudah memiliki NPWP, berarti kalau sudah kedua syarat tadi sudah terpenuhi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu menyebutkan bahwa setiap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, kalau sudah punya NPWP maka
wajib untuk mengisi SPT-nya dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian ditandatangani juga dan menyampaikannya ke kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak di mana WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi sekarang lapornya bisa di mana aja, Mbak. Jadi nggak perlu datang ke kantor pajak karena sekarang zamannya online, pesan makan aja online. Nah, lapor SPT juga bisa secara langsung di webnya, di DJP online. Di DJP online. Dan seperti yang disampaikan tadi, kalau sudah punya NPWP, Pak ya, berarti wajib nih ya lapor. Wajib, Mbak. Jangan sampai terlewat nih Pak ya. Bener sampai banget. tanggal berapa tadi? Maret ya Pak ya? Sampai akhir Maret kalau untuk yang orang pribadi, kemudian untuk yang badan sampai dengan bulan April, tanggal 30 April 2023. Periodenya Januari, Maret, Januari, April, seperti itu, Mbak. Nah, berarti para pendengar ya, khususnya ini wajib nih Pak ya, yang punya NPWP, yang sebagai wajib pajak harus wajib melaporkan SPT tahunan, betul Pak ya? Iya, Mbak. Oke, baiklah. Dan SPT tahunan ini punya apa sih Pak bagi wajib pajak, bagi yang tadi pengusaha kena pajak dan lain ini, apa sih Pak fungsi dari masing-masing ini nih Pak? Baik, fungsinya sendiri itu untuk si wajib pajaknya itu sebagai syarat, tadi sudah saya dijelaskan di awal bahwa untuk sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tadi pembayaran, pelunasan pajaknya, kemudian tadi ada kolom harta dan kewajiban, kemudian ada juga bagian pemotongan dan pemungutan pajak oleh si pemberi kerjanya, misalkan dia karyawan, nah dia melaporkan pajak yang telah dipotong, telah dihitung oleh tempat dia bekerja, itu bagi wajib pajak orang pribadi, Mbak. Kemudian bagi pengusaha kena pajak itu adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak pertambahan nilai PPN dan PPNBM-nya yang terutang dan melaporkan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Kemudian ada juga bagi pemotong atau pemungut pajaknya atau si pemberi kerjanya, ini adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan oleh si pemberi kerja atau pemotong pajak di tempat wajib pajak bekerja, seperti itu Mbak. Itu tadi ya, wajib pajak berfungsi tadi itu sebagai pembayaran pelunasan pajak Pak ya? Iya, sarana pelaporan. Harta dan kewajiban dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang belum tahu juga nih Pak, terutama saya gitu, wajib pajak dan orang pribadi. Wajib pajak itu ada yang namanya orang pribadi Pak ya, pelaporannya pribadi, ada dan juga badan nah itu berbeda kah Pak cara pelaporannya dan alurnya mungkin gitu, pelaporannya bisa disampaikan juga Pak? Siap. Jadi kalau untuk orang pribadi sebenarnya formulirnya aja Mbak yang berbeda. Formulirnya aja. Ya, kalau untuk orang pribadi itu terdiri dari 3 formulir. 1770 namanya, kemudian ada 1770S dan 1770SS. Nah, 1770 ini untuk orang pribadi yang melakukan usaha bebas Mbak, usahawan gitu. Jadi dia nggak bekerja di satu pemberi kerja. Nah, kalau misalkan kayak saya yang di satu pemberi kerja PNS atau mungkin pegawai swasta yang hanya bekerja di satu pemberi kerja dan penghasilannya dalam 1 tahun itu di atas 60 juta, maka pakai formulir yang 1770S, S-nya 1 aja Mbak. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis Pak, ya. Okay. Kemudian untuk yang orang pribadi yang bekerja di satu pemberi kerja tapi penghasilannya di bawah atau sama dengan 60 juta per tahunnya, itu cukup pakai 1770 SS. SS ini sangat sederhana Mbak. Sangat sederhana. Ya, kalau yang tadi yang 1770 itu agak sedikit butuh ekstra perhatian tersendiri karena mengisinya mesti detail. Misalkan dia usahanya A, kemudian dia punya usaha lain yang B, kemudian juga bekerja di tempat C. Nah, maka tiap lini usahanya itu harus dilaporkan di SPT tahunannya. Kalau seperti saya hanya bekerja di satu pemberi kerja pakai 1770S, itu lebih simpel. 1770 sederhana. Nah, kalau yang di bawah 60 juta itu lebih sederhana lagi, 1770 SS, sangat sederhana. Jadi itu kalau yang 1770 SS cukup menginput jumlah penghasilannya saja selama 1 tahun. Kalau di bawah 60 juta cukup input jumlah penghasilan selama 1 tahun, kemudian dikurangi PTKP, sudah selesai.
sudah terlapor si SPT tahunannya. Oke, berarti ada 3 tadi Pak ya jenis Ya. SPT untuk orang pribadi. Orang pribadi. tadi. Kemudian Ada. yang untuk yang maaf tadi terlewat, kalau untuk yang badan itu ada tersendiri Mbak, namanya 1771. Oh. Nah, kalau untuk yang badan nanti kita bahas di periode berikutnya karena Oke. periodenya Beda, Pak ya? Iya berbeda. Kalau orang pribadi sampai Maret, kalau badan sampai dengan April nanti. Oke, dan dan seperti masyarakat kita pada umumnya ini yang masuk ke orang pribadi Pak ya? Iya. Wajib pajak orang Orang pribadi. pribadi. Oke, baiklah. Ada 3 pendengar tadi ya. Mungkin ada yang terlewat gitu. Ada formulir, hanya berbeda di formulirnya Pak Hanya ya. beda di formulirnya. Ada yang isiannya saja. 1770, 1770S, 1770 SS. Nah, itu mungkin kalau datang ke KPP Pratama nanti bisa disampaikan lebih detail Pak ya. Kalau yang mau bingung nanti bisa disampaikan Pak ya. Bisa disampaikan. Kalau misalkan pengisiannya, karena pengisian SPT tahunan kan 1 tahun sekali Mbak. Betul. Jadi biasanya orang banyak lupa passwordnya mungkin atau lupa gimana cara mengisinya. Betul. Nah kalau untuk mau keterangan lebih lanjut nanti bisa langsung ke kantor kita, datang ke helpdesk kita. Nah, seperti itu. Dan untuk kayak pembayaran kan 1 tahun sekali Siap. tadi. Nah, itu kayak ada buka selain di KPP misalnya ada di tempat-tempat yang umum kah Pak misal gitu untuk masyarakat datangi misal. Siap. Ini masih dalam tahap rencana Mbak. Mungkin nanti kalau ini karena PPKM sudah dicabut ya Mbak Betul, ya. betul. PPKM sudah dicabut, Seluruh kita Indonesia Pak ya. Iya. Kita udah nggak wajib pakai masker lagi. Insya Allah nanti pasti ada Mbak. Kita adakan di tempat-tempat keramaian. Kita istilahnya jemput bola, memudahkan masyarakat untuk melaporkan. Jadi kalau misalkan yang Senin Jumat kerja, Betul. mungkin nanti kita bisa buka, siapa tahu dapat izin dari pihak Pemda buka di pendopo mungkin. Betul. Atau mungkin di tempat keramaian lainnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang tidak bekerja di Sabtu Minggu seperti itu Mbak. Oke, baiklah, menarik sekali pendengar pembahasan kita terkait pelaporan SPT tahunan yang wajib kita bayar lapor maksudnya gitu ya. Karena sebagai masyarakat ini harus taat bayar pajak, betul Kak Pak? Siap, Mbak. Betul. Nah, Betul, Mbak. Oke, banyak pembahasan yang menarik. Nanti kita akan sambung lagi terkait bagaimana nih kalau kita itu terlewat dari bulan Maret sebagai wajib pajak yang orang pribadi ini. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Tentu saja tetap di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong akan kembali nanti bersama Rina dan Pak Edwin tentu saja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ui abahnya, hari ini kawakah gini ulun cek kandungan kabidan? Inggih, tapi kenapa tiba-tiba hendak Bapak riksa? Gesan memastiakan aja supaya bayi dalam kandungan ini dalam kondisi sehat. Ulun takutan wah ini pindah banyak banar berita masalah stunting. Nah, stunting itu apa yuk? Hanyar mendengar ulun. Jadilah stunting ini kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kurangnya asupan gizi. Jadi tinggi badan anak lebih rendah dari anak seusianya atau bisa disambat kerdil. Wah, jangan sampai kayak anak kita stunting. Iya, makanya kita harus rutin Bapak Riksa lawan konsultasi ke bidan supaya penyakit stunting bisa dicegah sejak dini. Oke, sip. Hendak wae ini Bapak periksanya. Ayo lah kasih nah, kita Bapak periksa langsung. Kunjungi bidan terdekat untuk merencanakan dan mengatur kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting pada anak dengan penuhi kebutuhan gizi sejak ibu hamil. Beri ASI eksklusif minimal sampai bayi usia 6 bulan. Dampingi ASI eksklusif dengan makanan pendamping ASI. Terus pantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Informasi ini disampaikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Tabalong. Dukung vaksinasi anak untuk pembelajaran tatap muka.
Sejumlah anak sudah divaksin, berikut kata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Raffi Permana, kelas 7A dari SMPN 2 Tanjung. Alhamdulillah saya setelah bervaksin tidak terjadi apa-apa, sehat walafiat. Untuk teman-teman semoga bisa bervaksin secepat mungkin. Nama Helmi Zakira, kelas 8I, bersekolah di MTSN 4 Tabalong. Alhamdulillah sudah melakukan vaksin. Alhamdulillah ya, lagi tidak ada keluhan setelah bervaksin. Buat teman-teman dan masyarakat yang belum vaksin, jangan ragu untuk bervaksin. Terima kasih. Nama Rizka Jahra, kelas 7C, sekolah di SMP 2. Alhamdulillah saat bervaksin tidak terjadi apa-apa. Sehat walafiat. Yang belum bervaksin silahkan bervaksin. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Suara Tabalong. Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2022. Nah iya pacang benaik pulang harga rokok. Disadengi sudah banyak ai, kurangi ide berokok. Malah ranai duitnya tuh. Masa tokil umamu amun kada berokok. Nah, daripada manukar rokok, baik duitnya geser manukar beres, sayur kah, atau manukar susu supaya gizi anak kita tuh terpenuhi. Jadi tak hinder dari mengarang stunting yang diakibatkan dari kurangnya gizi abah muai. Bujur juga lah. Penuhi kebutuhan nutrisi keluarga Anda. Konsumsi makanan yang bergizi, beragam dan seimbang. Kurangi merokok, perbanyak minum air putih, dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Suara Tabalong FM. Hadiri peringatan Haul Akbar, Haul Abah Kudus Sekumpul ke-18, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari bersama Guru Haji Muhammad Fahmi Sekumpul dan Abdullah Sekumpul, rombongan Maulid Nasyid Habibie Huas Sekumpul beserta para habaib dan ulama untuk umum dilaksanakan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 2 Februari 2023 di Masjid Jami Nurul Anwar, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kelurahan Agung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah ba'da Isya. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong, sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Oke, baik, 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Baik, kembali lagi bersama Rina dan Pak Edwin dari KPP Pratama Tanjung ya sebagai tim penyuluh. Nah, ini tadi sudah dibahas terkait SPT tahunan yang wajib gitu ya kita laporkan, bahkan bisa dari sekarang ya, jangan nunggu nanti di akhir masa apa sih namanya itu Pak? Masa pelaporan, Mbak. Masa pelaporan. Nah, daripada jangan nanti numpuk, mending lapor sekarang. Sekarang, betul, bisa nih karena bisa langsung datang ke KPP boleh Pak ya? Boleh, atau datang boleh. Atau kalau yang udah jago juga bisa lapor sendiri lewat HP atau gadgetnya, atau bisa juga kalau misalkan takut salah-salah nanti Pak ya? Iya. Nah, nanti bisa juga ada tutorialnya Mbak di channel YouTube kita di Ditjen Pajak RI atau di @pajak Tanjung ya. @pajak Tanjung. Nah, nanti bisa buka tutorial penyampaian SPT tahunan di situ. Nah, ini buat para pendengar masyarakat Kabupaten Tabalong gitu ya yang belum saat ini belum melaporkan SPT tahunannya, monggo silahkan ya, jangan menunggu nanti di bulan Maret ataupun bahkan nanti terlewat gitu ya, karena ada batas waktu. Ya, ada batas waktu pelaporannya. Nah, yang belum menyampaikan silahkan. Dan apakah ini pertanyaan penting juga, apakah ada sanksi nih Pak? Ya benar. Jadi kalau misalkan
tidak melaporkan SPT tahunan, Betul. ya bener Mbak, itu nanti ada kena sanksinya. Waduh. Nah sanksinya nanti kalau untuk orang pribadi itu keterlambatan pelaporan SPT tahunan sebesar 100.000, kalau untuk badan itu sebesar 1 juta rupiah Mbak. Nah jadi mumpung masih awal-awal tahun nih, segera dilaporkan Mbak. Betul. Karena lebih cepat lebih bagus katanya. Betul, ya betul. Jangan sampai menunggu nanti-nanti Pak ya. Ya. Mumpung ada nanti siapa tahu kepake yang lain gitu Pak ya. Betul. Dibanding dapat sanksi. Surat cintanya nanti dari Nah. kantor pajak, nah mending gak usah dikirim. Kita pun berat Mbak buat ngirim surat cinta itu. Oke. Jadi mending lapor aja nggak apa-apa. Lapor sesuai dengan ketentuan. Nanti jangan sampai kelewat periode pelaporannya. Kalau untuk orang pribadi sampai Maret, kalau badan sampai April. Ya, sampai Seperti akhir Maret ya 31 Ya, Maret 31 catatannya. Berarti kalau 31 Maret jam-jam 1 siang masih bisa Pak ya? Masih bisa Mbak, sampai jam 12 malam Mbak. Oke, siap. Aman berarti. Nah, harus dicatat nih, ada sanksi pendengar sekalian ya, ada sanksi untuk wajib pajak orang pribadi tadi 100.000 rupiah, lumayan Pak ya? Untuk orang pribadi, ya kalau untuk badan malah lebih lumayan lagi 1 juta rupiah. Jadi untuk menghindari sanksi itu ya segera dilaporkan saja. Ya, SPT mulai hari ini tahunan. bisa Pak ya? Ya, nah ini tadi ada kelewat sedikit Mbak. Silahkan Mohon maaf. dimundurkan lagi Pak. Jadi kalau misalkan para wajib pajak pendengar semua yang karena lapor SPT tahunan ini setahun sekali, Betul. lupa password, lupa Penting loginnya itu, Pak. bagaimana. Nah ini bisa kalau misalkan untuk login ke akun DJP online itu pertama-tama dia harus terdaftar dulu Mbak. Nah kalau sudah terdaftar nanti dapat yang namanya EVIN. EVIN itu 10 digit ya Kak gitu ya, 10 digit nomor yang diberikan kantor pajak ke para wajib pajak untuk bisa login ke akun DJP online-nya, dan itu berlaku seumur hidup Mbak EVIN itu. Nah ini kan EVIN ini juga setahun sekali Mbak bukanya. Kalau misalkan lupa silakan diubrek-ubrek lagi emailnya, searching keywordnya EVIN. Nah kalau nggak ketemu juga Ya. EVIN-nya di emailnya, silakan hubungi kami Mbak. Hubungi kami di profil IG kami ada, di Facebook kami juga ada link tr.ii/pajak Tanjung. Nanti di sana ada nomor layanan WhatsApp. Nanti bisa kami bantu untuk permintaan kembali nomor EVIN-nya Mbak. Nah untuk masuk ke atau login ke akun DJP online-nya. Jadi bisa langsung datang ke kantor, bisa lewat layanan WA. Kami semua buka layanan Mbak, seperti itu. Oke. Kalau pas lapor nih Pak, lupa passwordnya itu lebih gimana nih? Nah kalau lupa passwordnya di DJP online itu ada klik lupa password Mbak. Nah kalau lupa password nanti disuruh masukin NPWP, sama masukin EVIN-nya, sama masukin email. Nah jadi kalau misalkan emailnya berubah silakan input ulang kembali emailnya. Nanti kalau sudah oke semua dikirim dikirim send ininya, nanti ada email masuk ke email yang sudah terdaftar. Nanti di sana bisa reset password. Nah, dikasih link untuk reset passwordnya. Oke, berarti Tapi kalau lupa EVIN-nya tadi silakan lapor datang ke aja. kantor atau buka layanan WhatsApp kami di profil IG kami ada. Oke, baiklah, berarti karena ini setahun sekali, jadi hal untuk lupa itu besar Pak ya. Apalagi yang misal nggak mencatat di catatannya gitu, di notesnya masing-masing. Nah berarti gampang saja pendengar ya, masyarakat Kabupaten Tabalong jangan khawatir gitu ya, harus lapor, wajib ya lapor, dan jangan juga takut untuk lupa gitu ya, karena banyak jalan menuju Roma. Asik ya. Nah untuk strategi penyuluhan nih Pak. Tentu saja di KPP ini banyak strategi yang dilakukan, apalagi menyentuh wajib pajak yang misal seumur saya 20 sekian itu tidak lapor sama sekali nih Pak. Misal gitu Pak ya. Nah ini tentu ada berbagai macam cara strategi penyuluhan nih Pak untuk wajib pajak, bisa disampaikan nih Pak. Baik Mbak, kalau untuk strategi sendiri memang tergantung audiensnya Mbak. Jadi kalau misalkan tadi Mbak bilang 20 sekian, nah kurang lebih sama berarti umur kita, saya juga 20 sekian. Ya, Soalnya sekiannya saya 15. Jadi kalau untuk strategi Mbak, masing-masing. Oh ya, kebetulan kami ada 3 kantor Mbak di wilayah Tanjung ini. Jadi wilayah KPP Pratama Tanjung itu membawahi Kabupaten Balangan sama Kabupaten HSU, Amuntai sama Kabupaten Tanjung. Nah jadi di Balangan sama HSU itu ada kantor perwakilan kami namanya KP2KP, Kantor Penyuluhan Pelayanan Perpajakan. Di sana juga bisa Mbak
Oke. melapor SPT tahunan, minta EVIN segala macam, pokoknya layanan terkait dengan wajib pajak kami siap di sana. Nah, kalau untuk yang di Tanjung, kalau untuk yang di Balangan itu ada depan Alfamart, kalau untuk yang di Tanjung ada di Expo Tabalong, kemudian kalau yang di Amuntai sebelah kantor DPRD Amuntai. Nah, terkait strategi penyuluhan tadi, kami selama SPT tahunan ini, periode pelaporan SPT tahunan ini Januari sampai Maret, nanti kami macam-macam Mbak strateginya. Kita buka kelas pajak, itu udah beberapa kali kita buka kelas pajak baik yang online maupun offline. Nanti begitu deket-deket akhir periode Maret makin kenceng lagi tuh Mbak. Iya. Kelas pajaknya baik yang online maupun offline. Kemudian kami juga buka untuk khusus layanan SPT tahunan, kami buka tempat khusus Mbak di KPP Tanjung. Jadi di aula kami buka tuh layanan khusus untuk pelaporan SPT tahunan biar nggak numpuk sama pelayanan lainnya Mbak. Nah, jadi kami buka loket layanan khusus di aula KPP Pratama Tanjung. Kemudian juga kami ada rencana untuk mengiklankan terkait dengan SPT tahunan ini baik di berbagai media sosial juga. Kemudian juga di kantor kami di blasting Mbak, kalau di tambang kan blasting peledakan Mbak ya. Kalau kami di sini email blasting dan WA blast Mbak. Jadi kami mengingatkan para wajib pajak yang nomornya terdaftar di kantor kami Mbak. Nanti kami mohon maaf para wajib pajak nanti ada beberapa kali mungkin dapat email atau dapat WA sekedar mengingatkan Mbak. Bombardir gitu ya. Sekedar mengingatkan. Notice. Biar nggak dapet yang surat cinta tadi. Nah, segera lapor, segera melaporkan pelaporan pajaknya. Kemudian nanti juga kami mungkin bekerja sama dengan pihak Pemda dalam rangka memuluskan pelaporan SPT tahunan ini. Karena di tahun 2023 ini Mbak misinya ternyata ada 2 Mbak terkait pelaporan. Jadi satu tadi terkait pelaporan SPT tahunan. Kemudian satu lagi, nah ini kemarin sudah dibahas di live IG ya, sehari sebelumnya Mbak, itu ada pemutahiran data wajib pajak Mbak. Pemutahiran data wajib pajak ini mencocokkan data NIK dengan data NPWP Mbak, mematchingkan. Jadi wajib pajak mumpung nih sekalian lapor SPT tahunan, silakan pas buka akun DJP online-nya, nanti langsung masuk tuh ke halaman depan informasi profil si wajib pajak. Langsung input saja nomor NIK wajib pajak. Nanti tinggal diklik validasi, sudah selesai Mbak. Nah, silakan dilanjutkan untuk yang pelaporannya. Sesimpel itu. Baiklah, cukup dulu Pak. Nanti kita akan bahas terkait itu menarik Pak, karena kemarin ada dapat telepon dari pendengar juga bahwa mereka mungkin baca info di luar Tabalong gitu. Siap. Yang NIK kalau mau punya NPWP tidak perlu kata-katanya perlu, intinya pakai nomor NIK aja NIK gitu. Sudah jadi NPWP, benar. Nah itu kita akan bahas setelah ini Pak ya. Siap, Mbak. Mohon izin dulu karena ini menarik sekali. Mungkin ada masyarakat dan pendengar juga yang belum tahu bahwa pakai KTP bisa lapor gitu Pak ya. Nah intinya gitu. Nanti kita akan bahas pendengar sesaat lagi gitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Jangan kemana-mana. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Ui abahnya, hari ini kawakah gini ulun cek kandungan kabidan? Inggih, tapi kenapa tiba-tiba hendak bapak riksa? Gesan memastiakan aja supaya bayi dalam kandungan ini dalam kondisi sehat. Ulun takutan wah ini pindah banyak banar berita masalah stunting. Nah, stunting itu apa yuk? Hanyar mendengar ulun? Jadilah stunting ini kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kurangnya asupan gizi. Jadi tinggi badan anak lebih rendah dari anak seusianya atau bisa disambat kerdil. Wah, jangan sampai kayak anak kita stunting. Iya, makanya kita harus rutin bapariksa lawan konsultasi ke bidan supaya penyakit stunting bisa dicegah sejak dini. Oke, sip. Hendak ini kak periksanya. Ayo lah kasih nah, kita periksa langsung.
Kunjungi bidan terdekat untuk merencanakan dan mengatur kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting pada anak dengan penuhi kebutuhan gizi sejak ibu hamil. Beri ASI eksklusif minimal sampai bayi usia 6 bulan. Dampingi ASI eksklusif dengan makanan pendamping ASI. Terus pantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Informasi ini disampaikan oleh DP 3AP 2KB Kabupaten Tabalong. Dukung vaksinasi anak untuk pembelajaran tatap muka. Sejumlah anak sudah divaksin, berikut kata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafi Permana, kelas 7A dari SMP N2 Tanjung. Alhamdulillah saya setelah bervaksin tidak terjadi apa-apa, sehat walafiat. Untuk teman-teman semoga bisa bervaksin secepat mungkin. Nama Heldi Zakira, kelas 8I, bersekolah di MTSN 4 Tabalong. Alhamdulillah sudah melakukan vaksin. Alhamdulillah ya lagi tidak ada keluhan setelah bervaksin. Buat teman-teman dan masyarakat yang belum vaksin, jangan ragu untuk bervaksin. Terima kasih. Nama Rizky Ajahra, kelas 7C, sekolah di SMP 2. Alhamdulillah saat bervaksin tidak terjadi apa-apa, sehat walafiat. Yang belum bervaksin silahkan bervaksin. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Suara Tabalong. Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2022. Nah iya pacang benaik pulang harga rokok. Disadangi sudah abahnya ai, kurangi ide berokok. Malah ranai duitnya tuh. Masa tokil umamu amun kada berokok. Nah, daripada manukar rokok, baik duitnya gesan manukar beres, sayur kah, atau manukar susu supaya gizi anak kita tuh terpenuhi. Jadi tak hinderam dari mengarang stunting yang diakibatkan dari kurangnya gizi abah muai. Bujur juga lah. Penuhi kebutuhan nutrisi keluarga Anda. Konsumsi makanan yang bergizi, beragam dan seimbang. Kurangi merokok, perbanyak minum air putih, dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Suara Tabalong FM. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong, sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Oke, kembali lagi bersama Rina di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Oke, baik para pendengar yang baru saja bergabung, Rina sampaikan kepada Anda bahwa hari ini Suara Tabalong melaksanakan talk show ya, bincang-bincang dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung ya. Dari tadi sudah membahas terkait pelaporan SPT tahunan yang wajib kita laporkan ya. Dan bisa dilaporkan sekarang pendengar ya. Dari hari ini boleh sampai dengan nanti 31 Maret 2022 untuk orang pribadi dan di akhir April nanti Pak ya untuk wajib pajak badan. Nah, jadi silahkan laporkan dari sekarang, tunggu apa lagi ya, silahkan saja. Dan yang punya NPWP ini Pak ya, wajib laporkan SPT tahunan Anda ya. Untuk yang belum tahu ataupun tadi terlewat, SPT itu apa ya Mbak Rin? SPT itu adalah surat pemberitahuan ya, surat yang oleh wajib pajak ini digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak ya, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta kewajiban ya, dan ini wajib kita laporkan ya, wajib diisi formulirnya dan wajib disampaikan SPT tahunan ini ya pendengar sekalian. Oke, baiklah, tadi sudah ada juga disampaikan bahwa jika terlambat atau melewati batas waktu akan dikenakan sanksi ya, berupa untuk wajib pajak senilai Rp100.000 jika terlambat ya, orang pribadi.
wajib pajak orang pribadi jika terlambat melaporkan SPT tahunannya nanti jika terlewat gitu ya maksudnya. Dan untuk wajib pajak badan senilai 1 juta rupiah jika terlewat atau terlambat atau juga bahkan tidak melaporkan ya. Nah jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai nanti terlambat melewati bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Oke, jadi bisa dari sekarang bisa langsung datang ke KPP Pratama, monggo ya, atau bisa melalui online ya di apa tadi namanya DJP? Di djponline.pajak.go.id Mbak. Oke, baiklah itu dicatat ya, bisa secara mandiri, bisa juga nanti bisa kalau ribet-ribet mungkin takut salah dan lain sebagainya atau mungkin juga bahkan lupa EVIN tadi namanya ya, EVIN ataupun password bisa merapat langsung hubungi yang bersangkutan ya pihak dari KPP Tanjung. Silahkan saja mereka tidak tidak keberatan dihubungi 24 jam ya Pak. Di jam kerja aja. Di jam kerja, nah jangan hubungi tengah malam ya. Jam 8 sampai jam 16, Senin sampai Jumat. Boleh datang ke kantor, boleh lewat layanan online kita. Oke. Nah, kebetulan layanan online itu ternyata saya juga lupa tadi ada namanya ternyata Mbak. Apa itu Pak? Jadi nama kalau para pendengar wajib pajak semua buka profil IG kami atau profil sosmed kami di Facebook, Twitter, IG, YouTube. Ada di sana link tree-nya, diklik langsung, nah langsung tuh ada namanya di atasnya Mbak, namanya Batalun Mbak. Batalun? Iya, Batakun lawan Ulun. Nah. Batakun lawan Ulun, manja sekali ya Pak ya. Oke, bagus. Oke lanjut, tadi kita sudah sampai terkait strategi Pak ya, strategi KPP untuk agar wajib pajak ini tidak lupa karena setahun sekali gitu ya. Berbagai macam tadi sudah mungkin sebelum kita tutup tadi kita sudah ada menyenggol-nyenggol sedikit terkait NIK. Nah, bisa disampaikan nih Pak, mungkin ada yang belum apakah yang punya NIK ini seluruhnya Pak ya, masyarakat apalagi Kabupaten Tabalong ini punya NIK. Apakah wajib melaporkan SPT dan wajib bayar pajak nih Pak? Silakan Pak. Oke. Jadi kalau untuk jadi wajib pajak itu seperti yang diutarakan di awal tadi bahwa harus terpenuhi Mbak syarat subjektif dan objektifnya. Nah, secara subjektif semua warga negara itu terpenuhi Mbak. Karena semua warga negara Indonesia itu adalah wajib pajak. Sumbangsi kita ke negara. Tapi harus terpenuhi syarat keduanya, syarat objektifnya, berpenghasilan kah atau tidak? Betul. Nah, jadi kalau misalkan yang belum terpenuhi syarat objektifnya berarti belum jadi wajib pajak Mbak. Contohnya kayak pelajar atau masih anak-anak atau yang pensiunan mungkin kan belum terpenuhi syarat objektifnya, maka dia belum menjadi wajib pajak seperti itu Mbak. Nah, kemudian terkait dengan NIK sama dengan NPWP tadi mungkin sudah lama beredar Mbak ya. Betul. Dari awal tahun dulu. Ya, itu memang amanat dari undang-undang Mbak. Undang-undang HPP yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah. Kemudian turunannya ada PP 50. Kemudian ada lagi turunannya nota dinas sekian ke dari Dirjen Pajak Mbak. Nah, itu mengamanatkan bahwa NIK itu sama dengan NPWP. Semangatnya seperti ini Mbak. Jadi kalau misalkan para pendengar wajib pajak itu pernah lihat kalau di luar negeri itu ada yang namanya SIN Mbak, Single Identification Number. Nah, itu satu nomor itu untuk semua. Jadi untuk untuk layanan kesehatan, untuk nomor paspor, kemudian dan nomor-nomor yang lainnya itu kalau dulu cukup satu saja. Nah, di Indonesia kita coba ke arah sana Mbak. Jadi NIK itu kita samakan dengan NPWP. Nah, di tahun 2023 ini dimutakhirkan secara mandiri Mbak bagi para wajib pajak yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Kita padankan datanya Mbak, data NIK dari si wajib pajak sama data NPWP. Karena bisa jadi NIK itu ada yang double Mbak di kantor kami. Misalkan ada selisih angka 1 atau selisih 2 angka di belakangnya mungkin karena kesalahan penginputan dan segala macam. Nah, ini para wajib pajak dikasih kesempatan Mbak untuk memadankan data tersebut secara mandiri. Nah, keuntungan lainnya saya kemarin pas sosialisasi di mana saya lupa. Pak, ini apa sih untungnya kalau misalkan kita NIK sama dengan NPWP? Iya, betul.
Nah, saya jawab waktu itu, Pak Bu, boleh dikeluarkan kartu NPWP-nya sekarang? Ternyata banyak yang nggak bawa Mbak waktu itu. Nah, waktu saya tanya lagi, Pak Bu, boleh dikeluarin KTP-nya? Semuanya bawa. Nah, jadi begitu. Nanti kalau misalkan lupa nomor NPWP-nya, login ke akun DJP online-nya, cukup input NIK saja. Cukup input NIK, masukkan passwordnya, login, sudah selesai Mbak. Karena orang lebih sering bawa kartu KTP dibandingkan kartu NPWP. Kalau KTP pasti dibawa terus Mbak. Kalau NPWP saya aja nggak bawa kartu itu. Betul Pak. Karena sekarang pun kartu NPWP itu disediakan digital Mbak. Jadi begitu login ke akun DJP online, tinggal di download aja file PDF-nya di sana, sudah bisa save di gadget, di HP, di tab atau dimanapun bisa di save di Google Drive dan segala macam. Jadi keuntungannya kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, karena kalau yang seperti saya pun kalau kartu itu biasanya tertinggal. Kalau handphone atau apa biasanya terbawa nih Pak. Bawa terus ya Mbak. Apalagi sekarang KTP pun sudah ada yang digital kan Pak ya. Nah jadi sangat dimudahkan sekali nih masyarakat terutama gitu ya. Jadi perkembangan zaman. Nah itu kita harus melek, itu namanya teknologi gitu ya. Nah itu nanti juga waktu lapor SPT tahunan nanti juga bisa pakai NIK atau bagaimana nih Pak nanti? Bisa Mbak, jadi untuk yang 2023 ini silakan nih kan karena momennya pas Mbak tadi, begitu login ke akun DJP online, silahkan lakukan pemutakhiran datanya, data NIK tadi, ada data-data yang lainnya, data nomor HP, email dan segala macam, tapi yang utamanya untuk awal-awal ini padankan dulu data NIK dan NPWP. Jadi begitu sudah dipadankan, bisa sudah valid datanya, statusnya, maka bisa tuh login pakai NIK Bapak Ibu semua. Jadi nggak perlu login pakai nomor NPWP lagi. Bisa login pakai NPWP, bisa login pakai NIK. Berarti harus ada tidak serta merta gitu ya, harus ada pemadanan data dulu gitu ya. Kecuali yang statusnya sudah valid Mbak. Nah kalau status sudah valid, artinya nomor NIK-nya sudah terbaca by sistem kami dengan baik, statusnya valid, maka tuh bisa langsung Mbak, langsung login pakai NIK-nya. Tapi idealnya login dulu pakai NPWP, pastikan dulu udah valid atau belum nih di menu profilnya. Kalau udah valid, logout, login pakai NIK sudah bisa Mbak. Nah, oke baiklah. Baik Pak, kita sudah ada di penghujung pembicaraan nih Pak. Siap. Mungkin ada yang terlewat tadi, bisa disampaikan juga nih Pak cara agar masyarakat ini mempunyai informasi yang lebih nih Pak terkait SPT tahunan, karena ini kan setahun sekali nih Pak. Jadi mungkin ini perlu ditambah lagi informasi. Nah bisa disampaikan lagi nih Pak, adakah yang mungkin lewat online, lewat bagaimana bisa disampaikan nih Pak terkait SPT tahunan ini Pak tentang perpajakan secara umum. Baik. Kalau informasi mengenai SPT tahunan, maka dapat Bapak Ibu pendengar semua peroleh itu satu, langsung datang ke kantor kami. Betul. Di depan Expo atau di depan Alfamart untuk yang wilayah Balangan, atau di sebelah kantor DPRD untuk wilayah HSUA Muntai. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mager, bisa buka akun sosmed kami, jangan lupa follow. Nah di sana ada yang tadi tuh Batalun tadi, Batakon Non Ulun, silakan buka profilnya, ada link tree di sana, langsung buka layanan WhatsApp online-nya. Di sana selain ada layanan WhatsApp online juga ada tutorial Mbak di dalam Batalun itu. Tutorial pelaporan SPT tahunan, cara daftar NPWP dan sebagainya. Kemudian juga bisa kalau misalkan Bapak Ibu males buka ini, saya maunya langsung yang telepon aja, langsung bisa nelpon ke Kering Pajak Mbak di 1.500-200. Nah di sana ada agent kami yang siap melayani Bapak Ibu terkait dengan pelaporan SPT tahunan atau permasalahan pajak lainnya. Kemudian bisa juga dibuka website kami di www.pajak.go.id. Kemudian tadi yang terakhir jangan lupa follow akun sosmed kami di IG, Pak, Twitter, YouTube dan sebagainya @pajaktanjung. Di sana ada Batalun tadi Mbak. Silakan dibuka, silakan curhat di sana terkait permasalahan perpajakan, jangan curhat yang lain. Silakan para agent kami ini, Kak Gita di sini salah satu agennya Mbak yang bersedia untuk melayani Bapak Ibu semua, para pendengar, para wajib pajak terkait dengan permasalahan perpajaknya.
khusus bulan Januari Maret ini silakan lapor SPT tahunan, jangan lupa. Jangan sampai nanti dapat surat cinta tadi, Pak. Betul, karena lumayan Pak ya, lumayan uangnya. Jadi jangan sampai kita terlewat gitu ya, dan disampaikan sekali lagi bisa dari sekarang. Ya, bisa dari sekarang. Bisa dari sekarang sampai 31 Maret itu untuk yang orang pribadi dan 30 April untuk yang badan. Nah, jadi jangan sampai terlewat nih buat para pendengar masyarakat Kabupaten Tabalong gitu ya. Apalagi yang sudah memenuhi tadi syarat wajib pajak tadi Pak ya, berpenghasilan. Nah, ini tentu saja diwajibkan harus melaporkan SPT tahunannya. Oke, baiklah. Mungkin terakhir nih Pak, harapannya nih buat masyarakat Kabupaten Tabalong ke depannya mungkin terkait SPT tahunan, pelaporan SPT tahunan ini Pak. Baik, saya harapkan untuk para pendengar semua, para wajib pajak yang sedang mendengarkan Radio Suara Tabalong, segera laporkan SPT tahunan, segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri, jangan menunggu bulan Maret nanti. Segera, karena pelaporan dan pemutakhiran data mandiri bisa dilakukan dari sekarang. Bulan Maret nanti deket-deket puasaan, takutnya capek nanti. Betul. Iya. Oke, baiklah. Jadi jangan tunggu nanti gitu ya. Jangan ditunda pelaporannya. Jangan ditunda. Dan kalau mau datang ke KPP ini harus di jam kerja. Ya. Betul, dan di hari kerja gitu ya, jangan datang hari Sabtu atau Minggu gitu Pak ya. Masalahnya siapa tahu nanti mereka mungkin tidak tahu gitu Pak. Dan mohon maaf sebelum kita tutup juga ada di MPP kah Pak? Di MPP ada Mbak, oh iya saya lupa. Di MPP ada, di Mall Layanan Publik ada. Bisa pelaporan SPT tahunan di sana. Jam kerja juga, Senin Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Nah oke, siap, nanti siapa tahu ada yang mau sekaligus bayar yang lain, lapor atau yang lain. Oke, itu tadi mendengar ada di MPP. Oke, siap. Siapa tahu nanti pagi ini gitu ya ada yang mau meluncur ke MPP, sekalian mau lapor bisa Pak ya. Langsung laporkan di siap sana. Ada petugas jaga di sana. Oke, siap. Nah itu ada tambahan selain di kantor induknya gitu ya. Di 3 tadi ada di Tabalong ya, di Tanjung, ada di Balangan dan di Amuntai gitu ya. Nah untuk yang dekat-dekat di di Mabuun, siapa tahu nanti terlewat tidak kelihatan kantor KPP-nya. Bisa meluncur ke MPP deh ya. Padahal dekat Pak ya. Padahal dekat. Tinggal 5 langkah katanya. 5 langkah dari rumah gitu. Nah, bisa di MPP, siapa tahu di situ juga mau bayar-bayar yang lain gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, pendengar, tidak terasa kita sudah ada di penghujung pembicaraan yang menarik ya di kesempatan kali ini dengan penyuluh pajak gitu ya dari KPP Pratama, Bapak Edwin Firnanda Pak ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama, memberikan kami tambahan pengetahuan deh ya seputar yang SPT tahunan ini karena setahun sekali tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Edwin? Cukup mungkin Mbak. Oke, baiklah, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kami ya. Tentu saja semoga ini menjadi manfaat untuk kita Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Rina pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temani Anda sendiri dan teman saat beraktivitas. 954 Suara